Cina cemas. Kluivert gabungkan pelatih asing dan lokal. Timnas Indonesia siap kejutkan di kualifikasi Piala Dunia. Kondisi kepelatihan Timnas Indonesia saat ini jadi sorotan media Cina, khususnya setelah Patrick Kluivert mengambil alih kursi pelatih. Ternyata gak cuma soal Kluivert yang terkenal sebagai abang-abangan dengan segudang pengalaman di Eropa, tapi juga pemikirannya yang cerdas dalam memilih pelatih lokal yang akan mendampinginya. Artikel yang diunggah oleh 163.com, media ternama asal Cina, menyoroti seriusnya Timnas Indonesia dalam fokus pengembangan prestasi sekaligus penyerapan ilmu dari pelatih asing ke pelatih lokal. Judulnya cukup menarik perhatian, kombinasi gaya lokal dan asing. Resmi, staf pelatih Belanda Kluivert sedang mewawancarai asisten pelatih Indonesia. Media Cina ini nggak bisa menyembunyikan kekhawatirannya dengan perkembangan di kubu Timnas Indonesia. Karena pelatih lokal yang terpilih akan memegang peranan penting dalam upaya menyalurkan ilmu dari Kluivert dan tim pelatih asing. Buat kalian yang nggak tahu, Kluivert bukan hanya pelatih top dengan reputasi internasional, tetapi dia juga paham banget soal cara membangun tim pelatih yang solid. Jadi, bukan cuma asisten pelatih asing yang mendampingi Kluivert, tapi juga pelatih lokal yang diharapkan bisa berkembang bareng tim. Salah satu bentuknya adalah seleksi yang dilakukan Kluivert dan tim pada awal Februari 2025. Sejumlah pelatih lokal pun dipanggil untuk mengikuti proses seleksi yang diadakan pada 3 hingga 4 Februari lalu. Nama-nama seperti Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto yang sebelumnya sudah dikenal sebagai pemain nasional turut ikut serta dalam seleksi ketat tersebut. Keputusan PSSI untuk melibatkan pelatih lokal dalam seleksi ini jelas jadi langkah strategis agar ilmu dan pengalaman dari pelatih asing dapat disalurkan lebih maksimal. Kluivert bersama asistennya seperti Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk memilih sosok yang tepat. Menurut PSSI, pengumuman pelatih lokal yang terpilih akan diumumkan dalam waktu dekat. Yang pasti, posisi yang bakal diisi adalah asisten pelatih dan pelatih fisik Timnas Indonesia. Ini jelas jadi kabar baik untuk pelatih-pelatih lokal yang berkesempatan belajar langsung dari nama-nama besar dunia sepak bola. Ada yang menarik dalam seleksi kali ini, Zulkifli Syukur, yang kini melatih Persela Lamongan, mengatakan kalau kesempatan seperti ini sangat langka. Dengan lisensi kepelatihan A, Zulkifli juga sukses membawa timnya melaju ke babak 8 besar Liga 2 2024/25. Dalam wawancara setelah seleksi, dia mengungkapkan betapa berharganya kesempatan ini untuk perjalanan kariernya. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Terima kasih PSSI, Pak Erick Thohir, dan staf pelatih Kluivert, ujarnya dengan penuh rasa syukur. Tentu aja seleksi ini bukan cuma tentang memilih pelatih, tapi juga tentang menciptakan sinergi yang kuat antara pelatih lokal dan asing, serta memberi kesempatan bagi pelatih lokal untuk berkembang. Terlebih lagi dalam timnas yang kini tengah menggeliat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sedang dalam posisi yang cukup oke di klasemen sementara grup C dengan perolehan 6 poin. Pesaing terdekatnya termasuk Cina juga memiliki poin yang sama, jadi bisa dibilang Indonesia punya peluang bagus untuk meraih tempat di Piala Dunia. Namun, media Cina nampaknya agak gelisah dengan perkembangan ini. Mereka mengingatkan bahwa Indonesia semakin kuat dengan dukungan pelatih asing berkelas seperti Kluivert dan timnya. Selain itu, pengaruh pemain-pemain naturalisasi yang sudah bergabung dengan timnas, yang banyak berasal dari Belanda, juga dianggap sebagai faktor penting. Media 163.com bahkan menyebut bahwa Indonesia kini berada di posisi ketiga grup C, unggul selisih gol dari Cina yang masih kesulitan. Nah, bulan depan Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain, jadi persiapan dengan tim pelatih yang solid jadi sangat penting. Melihat semua ini, jelas bahwa Timnas Indonesia nggak cuma berfokus pada hasil jangka pendek, tapi juga memikirkan bagaimana mengembangkan pelatih lokal agar kedepannya bisa mandiri dan terus berkompetisi di level internasional. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, ini adalah waktu yang sangat menarik. Kluivert dan tim pelatih asing bukan hanya datang untuk memenangkan pertandingan, tapi juga untuk meninggalkan legasi yang positif dalam dunia sepak bola tanah air. Jadi untuk kalian yang selalu mengikuti perjalanan Timnas Indonesia, terus pantau kabar terbaru. Bisa jadi kombinasi pelatih lokal dan asing ini bakal jadi formula sukses yang membawa Timnas Indonesia lebih jauh lagi di pentas internasional. Jangan sampai ketinggalan karena ini momen penting buat sepak bola Indonesia. Judul, media Vietnam akui Timnas Indonesia bisa jadi ancaman besar di masa depan. Setelah Piala AFF 2024 berakhir, Timnas Indonesia kembali jadi perbincangan media Vietnam.
Meski Garuda gagal melangkah ke final, media Vietnam secara terbuka mengakui kalau Indonesia punya kekuatan yang patut diperhitungkan. Bahkan mereka mengakui bahwa meski Vietnam akhirnya juara, kekuatan tim mereka belum tentu lebih tangguh dibandingkan Indonesia. Vietnam memang keluar sebagai juara Piala AFF 2024 setelah mengalahkan Thailand dengan agregat 5-3 di final. Tim asuhan Kim Sang-sik ini tampil solid sepanjang turnamen, termasuk ketika berhasil mengalahkan timnas Indonesia di fase grup dengan skor tipis 1-0. Tapi meskipun menang, media Vietnam sadar kalau kemenangan mereka atas Indonesia nggak bisa dianggap sebagai bukti bahwa mereka lebih unggul secara mutlak. Justru mereka mengakui kalau Indonesia adalah ancaman besar yang harus diwaspadai di masa depan. Apa yang membuat mereka berpikiran seperti itu? Salah satu alasan utamanya adalah kemajuan pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Masuknya para pemain keturunan, terutama dari Belanda, bikin skuad Garuda makin solid dan bisa bersaing di level internasional. Media Vietnam, Soha, pun menulis, dengan Indonesia yang semakin kuat berkat banyaknya pemain naturalisasi, kebanyakan dari Belanda, pelatih Kim Sang-sik dan timnya harus sangat hati-hati jika bertemu mereka lagi di masa depan. Ya, pemain-pemain naturalisasi ini jelas memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, baik dari segi kualitas individu maupun kekuatan tim secara keseluruhan. Beberapa nama seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Tom Haye kini jadi andalan di lini tengah dan depan. Ditambah lagi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus berusaha mencari pemain-pemain baru dari Eropa untuk semakin memperkuat tim. Langkah ini tentu membuat media Vietnam semakin khawatir karena mereka sadar kalau Indonesia nggak cuma bertumpu pada pemain lokal, tapi juga sudah memiliki kekuatan internasional. Upaya PSSI dalam mengembangkan kualitas timnas Indonesia pun nggak luput dari perhatian media Vietnam. Salah satu langkah yang mencuri perhatian adalah kunjungan Erick Thohir ke Belanda. Mereka menilai kunjungan ini kemungkinan besar bertujuan untuk mencari direktur teknik berkualitas tinggi. Soalnya beberapa waktu lalu, Erick Thohir juga sudah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru menggantikan Shin Tae-yong. Bos besar sepak bola Indonesia langsung ambil tindakan, segera merekrut ahli kelas dunia lainnya dari Eropa, tulis media Vietnam dengan nada bertanya. Federasi Sepak Bola Indonesia sedang mencari direktur teknis yang berkualitas tinggi, kemungkinan dari Eropa dan secara spesifik Belanda, lanjut mereka, menyoroti langkah ambisius PSSI dalam meningkatkan kualitas tim. Pencarian direktur teknik berkualitas tinggi ini memang langkah strategis yang diambil oleh PSSI. Dengan pengalaman dan visi yang dimiliki oleh seseorang yang punya latar belakang kuat di sepak bola internasional, diharapkan kualitas permainan timnas Indonesia bisa terus meningkat, bahkan bisa bersaing di kancah dunia. Meskipun Vietnam akhirnya meraih gelar juara Piala AFF 2024, mereka nggak bisa menutupi fakta bahwa Indonesia punya potensi besar. Media Vietnam bahkan mengakui kalau kemenangan mereka atas Indonesia di fase grup bukanlah sebuah kemenangan yang mudah. Mereka sadar kalau Garuda kini makin tangguh dan siap bersaing di masa depan. Dengan Indonesia yang semakin kuat berkat skuad yang berisikan para pemain naturalisasi, umumnya dari Belanda, pelatih Kim Sang-sik dan timnya harus sangat berhati-hati melawan mereka jika bertemu lagi di masa depan. Kata media Vietnam dengan nada waspada. Mereka tahu kalau Indonesia terus berkembang seperti sekarang, bukan tidak mungkin Garuda bakal jadi kekuatan dominan di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Vietnam memang juara Piala AFF 2024, tapi mereka sadar kalau masa depan sepak bola Asia Tenggara bisa saja berubah. Timnas Indonesia memiliki ambisi besar dan langkah-langkah ambisius yang diambil PSSI menunjukkan kalau mereka nggak main-main dalam mengejar prestasi lebih tinggi. Dengan kualitas pemain yang terus berkembang dan sistem pembinaan yang semakin matang, Garuda bisa saja jadi tim yang lebih kuat dan lebih bersaing di kancah internasional. Kedepannya, Indonesia bisa saja mengambil alih tahta sepak bola Asia Tenggara, dan itu adalah ancaman besar yang harus dihadapi oleh negara-negara tetangga, termasuk Vietnam. Jadi kalau kamu adalah penggemar sepak bola, terutama di Asia Tenggara, bersiaplah karena timnas Indonesia sedang menuju ke arah yang sangat menjanjikan. Malaysia ikuti jejak Indonesia, coba naturalisasi 3 pemain Belanda untuk perkuat timnas. Asosiasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM lagi-lagi jadi sorotan kali ini karena kabar mereka yang sedang mencoba mendatangkan 3 pemain berdarah Belanda untuk menjadi bagian dari timnas Malaysia. Langkah ini jelas mirip dengan apa yang dilakukan Indonesia yang sukses mendatangkan sejumlah pemain keturunan Belanda untuk memperkuat timnas mereka. FAM ingin melakukan hal serupa untuk meningkatkan peringkat Malaysia di dunia sepak bola internasional.
Dikutip dari media Belanda, Voetbalzone, VAM mengincar 3 pemain yang kini bermain di Liga Belanda, yaitu Verdi Druijff dalam kurung, Rapid Wien, Sem Schepperman dalam kurung, Heracles Almelo, dan Dylan van Wageningen dalam kurung, Sparta Rotterdam. Langkah ini diambil karena Malaysia berharap bisa meniru kesuksesan Indonesia yang sudah berhasil memanfaatkan pemain keturunan Belanda untuk mendongkrak kualitas timnas mereka. So, VAM tak mau ketinggalan. Sebenarnya, VAM sudah sempat mencoba menaturalisasi Mats de Eagle, kapten dari tim Go Ahead Eagles. Sayangnya, upaya tersebut ditolak oleh FIFA karena hubungan keluarga de Eagle dengan Malaysia dianggap terlalu jauh. Namun, VAM tidak menyerah begitu saja dan masih berusaha keras meyakinkan ketiga pemain yang baru disebutkan tadi untuk membela Malaysia di kancah internasional. Nah, dari 3 pemain yang menjadi incaran VAM, ada satu yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi penggemar sepak bola Belanda, yaitu Verdi Druijff. Striker berusia 26 tahun ini pernah membela timnas Belanda di level usia muda, tetapi sekarang punya peluang untuk membela timnas Malaysia. Yang menarik, meskipun Druijff sekarang lagi berjuang melawan cedera lutut serius, kalau dia kembali pulih dengan baik, dia bisa menjadi pemain naturalisasi pertama berdarah Belanda yang bermain untuk Malaysia di level senior. Banyak yang meyakini kalau Druijff bergabung, kualitas serangan Malaysia bisa jauh lebih tajam, dan itu tentu jadi angin segar buat Harimau Malaya. Selain Druijff, ada nama Sem Schepperman yang kini sedang berjuang menembus tim utama di Heracles Almelo. Schepperman memang belum terlalu mencuri perhatian di Belanda, tapi potensi dan kualitasnya tetap patut diperhitungkan. Lalu ada Dylan van Wageningen yang saat ini bermain di tim cadangan Jong Sparta. Meskipun ia masih jauh dari sorotan utama, pengalaman bermain di kompetisi Belanda tentunya bisa membawa keuntungan buat timnas Malaysia. Kehadiran ketiga pemain ini dalam skuad timnas Malaysia tentu akan memperkuat tim mengingat mereka berpengalaman di kompetisi Eropa. Apalagi VAM jelas ingin meniru Indonesia yang sukses besar dalam program naturalisasi. Seperti yang kita tahu, Indonesia berhasil menambahkan banyak pemain keturunan Belanda ke dalam tim mereka dan itu berpengaruh besar dalam pencapaian mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia dihuni oleh pemain-pemain keturunan Belanda seperti Jay Itzes, Maarten Paes, Tom Haaien, Calvin Verdonk, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Kevin Dix, dan Mas Hilgers. Para pemain ini jelas memberikan warna baru di permainan Indonesia dan itu yang ingin dicontoh oleh Malaysia. Tapi tunggu dulu, kabar terbaru menyebutkan bahwa VAM nggak cuma berencana mendatangkan 3 pemain tersebut. Mereka juga sedang berencana menaturalisasi total 8 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Harimau Malaya. VAM mengumumkan bahwa 4 pemain sudah hampir mendapatkan pengesahan dari pemerintah Malaysia, sementara 4 pemain lainnya masih dalam proses administrasi. Proses naturalisasi ini memang membutuhkan waktu dan usaha keras, tetapi VAM cukup yakin bahwa langkah ini akan membawa dampak positif untuk Malaysia dalam jangka panjang. Namun, identitas 8 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi ini masih dirahasiakan oleh VAM. Mereka belum mengungkapkan apakah pemain-pemain ini bermain di liga domestik atau luar negeri. Yang pasti, jika proses ini berhasil, timnas Malaysia bakal semakin kaya akan talenta dan punya kekuatan yang lebih besar di pentas internasional. VAM pun gak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Malaysia yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses naturalisasi ini. Mereka berharap dengan adanya dukungan tersebut, kualitas timnas Malaysia bisa terus berkembang dan semakin bersaing di level dunia. Langkah ini tentu jadi kabar yang menarik buat para penggemar sepak bola Malaysia dan juga para pecinta sepak bola Asia. Kalau proses naturalisasi ini berhasil, Malaysia bisa jadi tim yang lebih kuat di kualifikasi Piala Dunia dan ajang-ajang internasional lainnya. Timnas Malaysia jelas ingin menunjukkan bahwa mereka siap bersaing dengan negara-negara besar di Asia dan naturalisasi pemain bisa jadi salah satu cara mereka untuk mencapainya. Jadi, bagi kalian yang mengikuti sepak bola Asia, jangan lupa untuk terus memantau kabar dari Malaysia. Bisa jadi Harimau Malaya bakal punya skuad yang jauh lebih tangguh dalam waktu dekat ini. Yang pasti Malaysia ingin membuktikan bahwa mereka juga punya potensi besar seperti negara-negara lain di Asia Tenggara.